Baik, jadi di sini kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan website dari aplikasi kami yaitu Naviga yang ditujukan kepada unit Pegadaian UPC Wanea dan UPC Ranatana. Dalam hal ini sebelum kita mulai demonstrasikannya, terlebih dahulu kita harus memasuki linknya yang sudah di hosting, yaitu dengan bertuliskan yaitu studio gadai alert.a central onehosted.app. Dalam hal ini kita langsung lanjutkan saja pada aktivasi login. Dalam hal ini kita akan mencoba penggunaan loginnya melalui akun dari UPC Ranatana. Dan hal ini kita coba masukkan emailnya itu admin.ranatana@pegadaian.co.id. Dan di sini kita akan coba masukkan passwordnya. Nah, dan setelah berhasil masuk, di sini terlihat bahwa ada informasi dari UPC yang setelah dilakukan login, yaitu UPC Ranatana. Di sini ada informasi dari cabang dan staffnya, baik dari penaksir maupun kasirnya. Di sini kita akan langsung lanjut saja pada pencobaan, itu coba lacak tugas. Dalam hal ini lacak tugas ini sendiri sebagai seperti to-do list, di mana nantinya dari staff-staff dari masing-masing UPC di sini bisa melakukan pelacakan tugas. Dalam hal ini kita coba bisa melakukan penambahan tugas. Tentunya sini buat laporan mingguan. Nah, sini coba deskripsinya juga sama, itu buat laporan mingguan. Dan kita coba lakukan tambah tugas. Nah, nantinya di sini terdapat tambahan tugas baru itu buat laporan mingguan ya, dan ini mungkin sebagai fitur tambahan saja, dimana sebagai pengingat dari masing-masing tugas dari masing-masing staff yang ada pada UPC. Dalam hal ini nantinya tas ataupun tugasnya bisa dipindahkan sesuai progres yang telah dilakukan, dan nantinya juga tugas tersebut juga bisa dilakukan hapus. Nah, nantinya sini juga terdapat batas waktu atau sebagai pengingat jangka waktu berapa lama tugas itu akan diselesaikan. Dan di sini ada label, misalnya label itu mungkin bisa coba kita taruhkan penting atau pilih tanggal, coba contohnya tanggal 3 untuk deadline ya. Dan sini kita coba tambah dan tekan tutup. Nah, nantinya akan terjadi perubahan pada tugasnya, dan nantinya kita bisa melakukan hapus tugas tersebut jika nantinya dari staff merasa tampilan dari papan tugasnya sudah terlihat penuh. Kita tekan hapus tugas, terus kita langsung lanjut pada fitur utama. Di sini ada broadcast, di mana ada dua jenis broadcast, ada gadaian broadcast dan angsuran broadcast. Di sini kita akan coba gadaian broadcast saja. Untuk pertamanya, dalam hal ini panel gadaian broadcast ini berguna untuk melakukan ekstraksi data dari hasil ekstraksi PDF jatuh tempo yang berhubungan dengan gadaian dari nasabah masing-masing UPC. Jadi SOP-nya dari masing-masing UPC tidak hanya bisa melakukan import data dari masing-masing data UPC tersebut itu saja. Jadi ketika UPC lain ingin melakukan import atau melakukan ekstraksi data dari UPC lain, maka data tersebut tidak akan berhasil diekstrak. Di sini kita akan melakukan percobaan. Nah, contohnya sini. Jadi file importnya itu file yang memang berasal dari Ranatana itu sendiri. Di sini kita menunggu sebentar. Nah, nantinya terdapat beberapa data, di mana nantinya di sini kita bisa melakukan berbagai aksi. Di sini kita, karena broadcastnya atau pesannya tidak berhasil terkirim secara otomatis, di sini kita ada menempelkan aksi salin pesan. Adapun juga kirim notifikasi atau langsung menuju ke WA dari nasabah tersebut. Nah, cuman kekurangannya di sini, jikalau nasabah tersebut tidak memiliki nomor WA, maka dari staff bisa menggunakan fitur yaitu langsung copy atau salin pesannya. Dan fitur aksi terakhir yaitu ada membuat VN
ataupun voice note yang berhubungan dengan isi dari pesan yang telah berhasil kita lakukan sesuai dengan template pesan yang ada. Dalam hal ini kita akan coba salah satu datanya. Kita coba ini, dan kita lihat datanya. Di sini ada jatuh temponya beserta barangnya. Nah, di sini kita coba kirim copy pengingat. Maka kalau kita lihat dari notepad, nah, jadi pesannya sudah sesuai, dimana fitur dari copy atau salin pesan tersebut ditujukan ketika nasabah tersebut tidak memiliki nomor WA dan hanya memiliki nomor telepon saja. Nah, hal ini template chatnya terdapat 3. Seperti yang bisa dilihat, ada kirim pengingat, kirim keterlambatan, ataupun kirim peringatan lelang. Nah, hal ini kita akan mencoba langsung menuju ke ngirim notifikasi melalui WhatsApp-nya. Nah, hal ini kita mengirim template chat-nya itu mengenai keterlambatan dari gadaian nasabah tersebut. Nah, nantinya di sini kita akan membuka WhatsApp web, dan di sini bisa terlihat bahwa template chat-nya sudah ada. Dan di sini kita langsung lanjutkan saja ke WhatsApp web-nya. Dan di sini kita mungkin menunggu sebentar. Nah, nantinya di sini dengan atas nama nasabah Ibu Kety Agnes Mangundap, nantinya template chatnya langsung terlihat di sini. Ada nomor gadaiannya, yaitu yang menjadi hal penting juga dikarenakan mungkin beberapa nasabah memiliki beberapa nomor dari surat bukti gadai, yang dimana bisa jadi nasabah tersebut memiliki beberapa barang gadaian. Dalam hal ini terdapat juga rincian barangnya dan tanggal jatuh temponya. Dan di sini juga template sheet-nya disesuaikan, misalnya mengenai keterlambatan, maka template sheet-nya akan menekankan hal tentang keterlambatan. Dan selanjutnya kita coba fitur aksi membuat VN peringatan lelang. Jadi berbagai aksi yang ada pada fitur kami ini sudah sesuai dengan template chat yang 3 tersebut. Jadi ada sebagai pengingat, sebagai keterlambatan, ataupun sebagai peringatan lelang. Dan di sini kita menunggu sebentar untuk proses pembuatan VN-nya. Nasabah Pegadaian Ranotana, YT Bapak Ibu. Dan bisa didengar tadi isi dari voice note-nya, dimana sudah sesuai dengan template chat yang ada. Kety Agnes Mangundap. Peringatan lelang terakhir. Gadaian Anda nomor 117. Dan di sini karena ini sebagai fitur tambahan saja ataupun sebagai opsionalnya saja, kita bisa menekan unduh pesan suaranya. Nantinya mungkin dari kita misalnya ingin menambahkan audionya, bisa langsung di bagian sini bisa secara langsung kita tautkan juga dengan template chat pesannya.
di sini selanjutnya kita akan mencoba jenis broadcast yang lain, yaitu bagian angsuran broadcastnya. Cuman karena dari data yang diberikan tidak terdapat nomor telepon dari nasabah tersebut, maka yang tersedia di sini hanya untuk salin pesannya melalui 3 template chatnya dan juga fitur opsional yaitu pembuatan voice note-nya. Di sini kita masuk ke file Pucara Notana. Sini kita coba file ini. Nah, nantinya di sini akan berhasil datanya diekstrak dan di sini kita bisa mengopi template sheet-nya, ada yaitu mengenai pengingat, keterlambatan maupun peringatan lelang. Di sini kita coba copy pengingat, nantinya di sini kita lihat di template sheet-nya juga akan disesuaikan. Nantinya terdapat hal yang sama, yaitu penyesuaian terhadap data yang masih diekstrak dengan template sheet-nya. Misalnya sini kita menginginkan kirim sebagai pengingat, di sini pun ada produk apa yang diangsurkan beserta dengan nilai jumlah yang harus di-wirekan. Selanjutnya sama pun di sini juga ada fitur voice note-nya. Kita coba pada saat kita akan melakukannya pada akses mobile saja. Di sini nantinya berbagai hasil aksi yang kita lakukan dalam bagian broadcast tersebut akan tercatat pada log aktivitas di bagian riwayat. Di sini bisa kita lihat bahwa di tempat tadi kan pada kantor masing-masing UPC, habis dari kami menghubungi nasabah, nantinya kita akan memberikan keterangan bahwa sudahkah kita menghubungi nasabah tersebut atau tidak. Nah, nantinya mungkin misalnya dari staff tersebut lupa, misalnya ya nasabah ini sudah kita chat atau belum, daripada kita harus melihat chatnya di HP terlebih dahulu ataupun di laptop terlebih dahulu, kita bisa langsung ceknya langsung di bagian website ini agar prosesnya lebih cepat juga. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa tadi aksi yang kita lakukan pada bagian broadcast maupun angsuran broadcast sudah tercatat pada bagian riwayat. Nantinya di sini kita bisa melakukan filter dari tanggal berapa ataupun jenisnya, misalnya nggak ada yang broadcast ataupun angsuran broadcast. Dan selanjutnya kita untuk misalnya melakukan logout, kita bisa tekan bagian profil dan kita tekan logout. Nah, dan selanjutnya mungkin aksi demonstrasi akan ditunjukkan dari akses mobile ataupun berbasis Android ataupun handphone. Nah, saat ini kita akan mencobanya demonstrasi aplikasi Naviga website kami melalui akses berbasis mobile. Dalam hal ini kita akan demonstrasikannya melalui akun UPC Wania. Di sini kita masukkan akun dari email dan passwordnya dari UPC Wania. Di sini emailnya itu admin.pegadaian@pegadaian.co.id. Di sini passwordnya kita coba masukkan. Nah, setelah berhasil masuk, sama pun kita masih masuk pada bagian halaman utamanya ataupun bagian dashboardnya. Di sini terdapat profil dari UPC Wania, informasi cabang beserta informasi dari staffnya, baik itu dari penaksir maupun dari kasir. Ini kita coba langsung lanjut ke fiturnya. Contohnya seperti tadi, yaitu fitur tempat tugas. Ini contoh yang sama juga buat laporan mingguan. Nah, deskripsinya coba nanti kita tambahkan tugas. Nah, nantinya tugasnya berhasil dibuat. Adapun juga seperti yang sama kita telah demonstrasikan sebelumnya, yaitu tugas tersebut bisa dipindahkan ke masing-masing jenis progres yang telah kita lakukan. Nah, adapun di sini kita bisa memilih tenggat waktunya atau batas waktunya, contohnya tanggal 6 Desember 2025, dan labelnya coba kita gunakan yaitu
segera dikerjakan. Sini kita tekan tambah, terus kita tutup. Nah, nantinya di sini kita bisa hapus juga tugas yang telah kita buat. Misalnya dari staff, masing-masing staff merasa bahwa papan tugas yang terdapat pada akun tersebut sudah terasa penuh. Kita tekan hapus tugas. Terus selanjutnya kita coba pindah ke bagian broadcastnya, itu contohnya itu ke Gadaian Broadcast. Kita coba lakukan import. Nah, ini contohnya dari Pegadaian Mania. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita coba memilih salah satu nasabah. Contohnya nasabah atas nama Rose Reva. Di sini kita coba kirim kopi pengingat. Nah, disalin ke clipboard nantinya. Nah, pesannya sudah sesuai dengan hasil ekstraksi dari data nasabah tersebut, dari nomor gadaian, barang jaminan, ataupun tanggal jatuh temponya hingga template chatnya, baik itu yang misalnya pengingat, keterlambatan, ataupun dengan peringatan lelang. Nah, di sini kita coba kirim peringatan lelang. Nah, di sini bisa dilihat bahwa template chatnya terhadap nasabah atas nama Roshirewa memiliki template chat tentang peringatan lelang atau sebagai peringatan terakhir. Dalam hal ini terdapat juga nomor gadaiannya, barang jaminannya, tanggal jatuh temponya, hingga terakhir ultimatum ataupun sebagai pengingat terakhir, di mana misalnya tidak lakukan pelunasan perpanjangan pada cabang terdekat akan dilelang dalam waktu terdekat. Dan untuk fitur lainnya kita coba gunakan, yaitu buat VN tentang keterlambatan. Kita tunggu sebentar. Tanjung Batu. Yate BPK atau Ibu Rosie Rewah. Gadaian Anda akan segera jatuh tempo. Gadaian nomor 11772501004766 1 liontin mata coklat ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 7,9 per 3,0 gram akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2025. Segera lakukan pembayaran, bunga, perpanjangan, cek tambah pinjaman. Pembayaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital atau e-channel lainnya. Terima kasih. Nah, jadi dari pesan suara ataupun voice note yang sudah kita dengar tadi bahwa sudah sesuai dengan template chat yang kita pilih terhadap nasabah tersebut. Nanti yang di situ kita bisa unduh pesan suara tersebut, dan ini hanya sebagai opsional saja. Misalnya hal tersebut dari voice note ini diperlukan untuk dikirim secara bersamaan dengan template chat yang akan kita kirim secara kita kirim teks saja. Dalam hal ini kita tekan unduh pesan suara. Nah, nantinya voice note-nya berhasil di download dan kita akan melakukan lampiran seperti sebelumnya. Dalam hal ini ketika melalui mobile kita tekan dokumen, terus telusur dokumen. Nah, dan di sini kita pilih yang audio.
Nah, ini pesan suara untuk nasabah Roserewa. Dan kita tekan lampirkan saja. Kita tekan ini, maka nantinya pesan tersebut juga akan ditautkan bersama template chat yang ada. Hanya kita pindah kepada bagian angsuran broadcast. Nah, di sini kita import untuk file Excel-nya. Sini kita tekan. Nah, kita pilih salah satu contohnya mungkin nasabah atas nama Adelina Flora Mawidingan. Nah, akan tapi sini karena nasabah yang terdapat pada angsuran file angsurannya tidak terdapat nomor telepon, maka ini hanya dua aksi yang bisa dilakukan, yaitu salin pesan dengan 3 template chat yang ada, ataupun juga fitur aksi itu voice note. Dan nantinya mungkin dari masing-masing staff bisa melakukannya, baik itu mencari telepon dan mengirimkannya secara manual. Nah, di sini kita mencoba fitur yang kedua saja, membuat voice note. Nah, di sini Nasabah Pegadaian, Wanea, Tanjung Batu. YT, Bapak atau Ibu, Adelina, Flora, Mawidingan, 1178725300000958. Angsuran Anda akan segera jatuh tempo. Angsuran produk Mulia Ultimate Convent Anda sebesar Rp563.035 akan segera jatuh tempo. Segera lakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital atau e-channel lainnya. Terima kasih. Nah, jadi setelah pesan suara tersebut dibuat, kita bisa unduh pesan suara tersebut dan nantinya kita tautkan bersama dengan template chat yang telah disediakan. Selanjutnya kita pindah ke fitur terakhir, yaitu riwayat. Nah, di sini sudah terlihat riwayatnya. Dan dari riwayat tersebut bisa dilihat bahwa sama juga fungsinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai pengingat staf dari UPC saja. Misalnya mereka harus menulis keterangan sudah menghubungi nasabah tersebut atau belum. Dan nantinya kita bisa melakukan logout. Kita tekan profil akun dan kita tekan logout. Jadi sekian demonstrasi aplikasi Naviga kami yang ditujukan kepada UPC Wanea dan UPC Ranatana. Bila terdapat sedikit ataupun beberapa kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Saya Brano Matius Susriyadi dengan teman saya Sofia Palindeng. Terima kasih. Nah, di sini sebagai tambahan informasi saja. Jadi nantinya misalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika misalnya UPC One ingin upload file dari UPC Sumatera, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena hal ini kami terapkan agar menjaga ketersediaan data dari masing-masing nasabah sesuai masing-masing UPC yang telah mereka tempatkan. Dalam hal ini kita coba sedikit saja. Nah, di sini kita coba import file dari UPC One ya. Nah, jadi nantinya terdapat pesan error di mana terlihat bahwa pesannya itu no data extracted.
yang berarti bahwa data tersebut tidak berhasil diekstrak karena data dari pegadaian Danau Tanah itu sendiri tidak ditemukan pada file yang diimport tersebut, di mana file yang kita import tadi merupakan file dari UPC Wania. Yang kita coba pada bagian angsuran broadcast, kita coba lakukan import untuk file yang dari UPC Wania. Ketikkan, maka terdapat info yaitu tidak ada data ditemukan, tidak ada data untuk cabang pegadaian Danau Tanah ditemukan di dalam file ini. Sama pun juga berlaku juga pada angsuran broadcastnya. Ketika kita melakukan import file yang berasal dari cabang lain, maka website dari kami tidak bisa membaca data dari file tersebut. Sekian tambahan dari kami. Nah, di sini sebagai tambahan saja, kita coba lakukan apakah bisa file dari UPC Danau Tanah kita import pada akun UPC Wania. Seperti yang kita sudah demonstrasikan pada akun Danau Tanah, dia tidak berhasil ketika melakukan import file yang berasal dari data UPC Wania. Nah, hal ini kita coba lakukannya dalam akses mobile. Ketikkan import. Nah, di sini jadi data yang penatas tersebut bukan data yang berasal dari UPC Danau Tanah. Dan ini merupakan akun dari UPC Wania. Nah, jadi terdapat pesan itu no data for Pegadaian Wania found in the PDF. Jadi data dari nasabah UPC Wania tidak ditemukan pada file yang kita import sebelumnya, di mana file yang kita import sebelumnya merupakan file dari UPC Danau Tanah. Begitupun juga kita akan coba pada angsuran broadcast-nya. Nah, di sini kita import. Nah, jadi sini kita akan coba, tapi kita coba download filenya terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, jadi terdapat info error yang sama juga, tidak ada data ditemukan untuk cabang Pegadaian Wania pada file yang kita import angsuran tadi, yaitu file dari UPC Danau Tanah. Jadi sekian informasi tambahan dari keamanan akun dari kami. Sekian dari kami dan terima kasih.